Jadi pada saat itu kita udah bubar weh ya mah itu udah. Udah sampai di titik itu. Oh gitu. Kita semua udah ini mah bubar. Berkali udahan selesai gitu. Saat itu gitu. Nah, gue teh lagi pilih-pilih baju band. Oh belanja online. Slayer bagus gak? Anjir Slayer edahan. Gue nanya dulu bandnya bagus gak Slayer? Kan lu tuh paling sebel kalau misalnya ada orang yang pakai baju band tapi nggak tahu sebenarnya bandnya tuh apa. Slayer bagus. Ya udah, Slasher. Slasher itu film juri kayak film horor. Ini soalnya kan baju udah gini nih. Dangdut banget. Ini rock. Rock dari mana? Rock tahun 80. Enggak begini. Dulu nih Kardila gini loh. Lebih ke gembel kalau ini ya. Rawing-rawing begini. Beli di luar negeri. Oh, ini. Kamu tuh cocok. Jadi manajernya Voice of Baceprot. Oh iya benar. Bunda Iprit ya. Wah, anjing nama-nama metal Bunda Iprit. Selain kan Bunda Ipet. Ya, macam Bunda Iprit setan dong. Emang kamu dengar musik metal? Happy metal. Heavy dong, heavy. Aku tuh yang metal yang happy. Dengerin sih itu apa? Oh, System of a Down. System of a Down gue dengerin. Terus? Metallica yang mana lagunya? benar. Walaupun nggak tahu kata-katanya ya. Cuman kan band-band metal Indonesia juga keren-keren. Oh, jangan salah. Dulu ada band bagus banget, nama bandnya Mutilator. Si Abdul Gajul kan penyanyinya. Bohong banget. Gue ada saatnya dulu SMP itu memang tergila-gila sama metal. Ya, jadi zaman The Big Four, ada band metal tuh yang terkeren tuh di dunia Big Four. Yaitu? Metallica, Slayer, Anthrax, sama Megadeth. Iya. Nah, nggak tahu kan? Gue cuman Metallica doang yang tahu lagunya ya, yang lainnya enggak. Anthrax taunya penyakit sapi dulu. Scott Ian. Wah, komo eta. Joey Belladonna. Aduh, itu Joey Belladonna lebih penting jadi pemain bola. Joey Belladonna, itu Donadoni anjir. Bloon aing mah. Ya makanya gue tegang banget karena kan tamu kita ya, walaupun namanya gue kenal, tapi gue tuh pas ngelihat perasaan seumuran sama kita, kok ada dede-dede gemes dalamnya. Jadi Rotizen hari ini sengaja kalau band metal mah harus malam ngobrolnya juga. Iya benar. Kita kedatangan band Melendung. Kok band Melendung? Melendung. Karena? Band metal legendaris Bandung. Ada Burger King. Burger King. Biasa gitu. Kamu lebih seperti pemain WWF. Waktu menunjukkan pukul 22.30. Malam banget bisanya sih kalian. Abis latihan katanya ya? Iya. Latihan buat apa? Kan udah jago, kenapa harus latihan, Gung? Ya itu vokalisnya gak jago-jago. Ini vokalis baru, namanya Ronald juga. Iya. Gitu. Oh, jadi ini bukan anggota awalnya? Bukan, ini paling baru nih, bungsu ini. Paling bungsu? Paling bungsu. Udah jembrosan ya? Sebentar, ini latihan dalam rangka apa? Latihan dalam rangka kita lagi rangkaian tour sekarang. Iya. Tur apa lagi kan Amerika udah, Eropa udah, Australia udah. Ini tur apa? Kita lagi tour album pertama kita. Hah? Iya, album pertamanya Burger Kill maksudnya. Wow. Nama albumnya Dua Sisi. Dua Sisi. Dan sekarang lagi tahun ke-23 album itu. Ngora. Sebentar, kalau album Dua Sisi pasti disponsori oleh Money Changer. Ayo di Cuma Jakarta. di Jakarta. Di Mual apal di Bandung mah. Tapi memang lagi tren sekarang kan, band besar membawakan album legendaris mereka. YouTube bawain album Joshua Tree. Oh iya. Yang paling baru akan membawakan album Achtung Baby. Nah, kenapa memilih album pertama? Memilih album pertama sebetulnya kalau rencana ini tuh dari 3 tahun lalu. Nah 3 tahun lalu itu temanya adalah 20 tahun anniversary-nya album Dua Sisi gitu. Nah cuman pas waktu kita mau jalan ya keburu pandemi. Terus di internal band juga ada satu kejadian ya. Jadi memang kita juga harus hold dulu ini. Dan ini baru kita bisa realisasikan sekarang gitu. Oh pantesan ngitung biasanya kan orang tuh 10 tahun, 20 tahun. 25, ini 23. 23 nggak enakan gitu ya. Tapi memang udah nggak bisa ditunda lagi. Harus sekarang harus jalan. Betul. Dan sekarang bulannya ini.
Jadi emang kita rilisnya Juni 2, iya betul. Juni 2000. Juni tahun 2000. Tahun 2000. Iya. Album Dua Sisi itu. Tapi Burger Kill-nya sendiri mah bukan tahun 2000 kan berdirinya? Burger Kill-nya sendiri berdiri 95. 95. Saya waktu itu baru 2 tahun ya. Jangan gitu dong. Lah ini bapaknya belum ketemu dong sama ibunya ya. Ronald ini anggota paling muda. Oh enggak dong, aku yang paling muda. Bapak paling muda. Paling muda. Kalau secara umum iya. Tapi dia apa sih? Anggota Newest, latest terbaru. member. The latest member. Kamu mah ada turunan bule, Pupu? Enggak lah, dia yang ada kali. Tapi pakai bahasa Inggris ngomongnya tadi. Ya, anak zaman sekarang. Dia dulu itu les di LBIB. Lia kan LBIB, bener? Iya. Lia yang di mana? Dago dulu dia Nama sekolah spesial. Spesial. Oke, nah ini Ramdan nih, Ramdan di belakang basis gue. Ini basis Ronaldisco juga nih, jangan salah. Meskipun dia anak metal, tapi punya band sampingan namanya The Ubs. Musik-musiknya New Wave. Ubs itu kepanjangan dari Ubrud. Ubrud. Tanya aja malah Tema masih satu tema. Ubrud betul. Bukan. Apa dong? Ada yang similar lagi. Ublag ya. Orang Sunda pasti. Betul, Ublag. gitu. Nah ini vokalis dia mulu nih. Tanya dong. Gitu. Ronald berarti baru bergabung di tahun berapa? 2021. Oh, 2021. Iya. Di apa? Suaranya muda banget. Lu tuh nggak kebayang nyanyi rock loh, bener. Harusnya apa? Nasid. Pop, Nggak ada musik muka pop nggak ada. Rizky Febian gitu. Nggak ada. Oh, pengen. Langsung Kebayang aku ngetes. Kebayang muka gini. Nah, kamu lagu apa? Berada. Nggak cocok. Nggak bener. Nggak cocok. Kaku. Ada perbedaan usia dengan Wah ini tua banget nih dua orang ini nih. yang di sebelah kanan kan usia perbedaan cukup jauh sama mungkin Pupu juga. Pupu namanya itu? Puput mah modal dong ya. Puput juga usianya cukup jauh. Ada ini nggak sih maksudnya kendala gitu buat kalian bekerja sama? Coba mikrofon ya. Kendala ya kerjasama kayaknya nggak ada sih Teh karena waktu Ronald belum masuk juga si BK juga bercandanya tuh sampah banget ya. Jadi ngebounding satu member sama member teh natural lah gitu. Oke. Gitu, jadi nggak ada karena nggak ada gap juga terus bercandanya tuh nggak dibedain lo umurnya lebih muda nggak boleh cengin yang tua gitu yang tua Nggak mah ada udah senioritas lah nggak istilahnya ada. gitu ya. Jadi mungkin boundingnya lebih enak kali ya dari Puput orang member-member. Bandung juga? Enggak, Aceh aslinya. Tapi tinggal di Bandung? Udah tinggal di Bandung. Iya. Kalau Ronald? Gua orang Kupang NTT. Udah Tapi- tinggal di Bandung lama? Enggak, Bandung tuh baru beberapa bulan ini. Sebelumnya di Jakarta. Oh. Iya. Pindah Nah, Bandung. Gung, gimana nemuin dia? Nemuin si Ronald gimana nih? Lagi buka kardus kayak gini. Anjir. Sugante. Masa anak metal Lagi buka kardus makanan. Pas dibuka. Bisa itu- dapat masuk ke radar kalian gitu loh. Ya awalnya memang dulu almarhum Ben juga sempat kan waktu pas Vicky keluar kita sama-sama cari rekomendasi lah gitu. Bedanya kalau pas mau Vicky masuk kita kepikirannya bikin audisi. Nah untuk yang sekarang tuh kita nggak kepikiran untuk bikin audisi tapi kita cari masing-masing cari kandidat aja. Nah terus almarhum Ben waktu itu ngerekomendasiin Ronald. Gitu awalnya gitu terus karena sebelumnya memang pernah juga kan Ronald di kontennya Ben waktu itu ya di Extreme Speed bandnya main Dengan di situ band yang sebelumnya kan. ya gitu nah jadi gimana kalau itu ya pas Eben ngobrolin itu kita nggak udah deh nggak usah cari yang lain dulu gitu ya lain. kita Karena coba udah aja apa, dulu Eben ya. gitu akhirnya cobain terus pertama ketemu di studio juga ya dari kita juga udah langsung Chemistry-nya dapet lah oke ya lah gitu gitu ya. ini bisa nih gitu dan bisa dicengin itu sih yang penting. Ngerti bahasa Sunda. Bagus dong. Lepok Gue masih roaming, jadi nggak paham. Bukti enak jadi emang bisa di gitu-gitu diherean terus gitu. Yang penting itu gitu. Nah terus kita udah coba juga jalan beberapa kali latihan ya waktu itu ya. Cuman memang kita belum announce. Tapi secara internal kita udah latihan beberapa kali gitu. Nah terus pas udah latihan kita ada satu event dulu tapi nggak sama Ronald.
Maksudnya kita disembunyiin dulu Iya. karena Dulu kita itu pengen. banyak orang menebak-nebak di Iya. Instagram kalian waktu itu. Iya. Siapa sih? Ada yang nebak Ronald, ada yang nebak Daniel, ada siapa gitu kan. Nah, jadi Daniel Leka, Anjir. bisa. Don't itu. slip away. rambutnya mah udah metal dia. Masa metal kriwil? Enggak. Ada 80-an bisa lah ya. Ya terus kita memang udah sempet ada perform juga dulu. Itu virtual show gitu. Dan Ronald belum kita announce. Karena kita pengennya announcement Ronald tuh sekalian BK-nya ada momen tertentu juga. Iya, spesial gitu, kita diperkenakannya spesial ya. Ya misalnya kita rilis single atau apa gitu. Nah cuman waktu itu pas kita sebelum rilis single, Eben meninggal kan. Iya. Jadi ya kita rilis single sambil announcement Ronald tuh setelah kejadian yang Eben gitu. Oke. Nah gitu. Jadi orang mungkin banyak yang ngiranya ini Ronald baru banget setelah kepergian Eben. Tapi sebetulnya sebelum Eben meninggal pun Legasinya Eben itu betul, adalah ya Ronald. ini ya seolah-olah amanat juga gitu dari Eben. Walaupun kita nggak mau ya. Diwarisin ini. Semuanya kasih nama kandidat saudara satu. Tapi semuanya Ronald. Tapi dulu sempat lucu disangkanya teh Ronaldnya gua. Oh iya ya, Jangan. pastinya. Jangan Karena pernah vokalis memilih juga, Ronald jadi vokalis karena kan tepayu album kamu juga nah. Anjir. Bener nggak? Cuman 2 yang beli albumnya dia. Karena dulu gua pernah MC acara kalian. Iya benar. Ya kan, yang di 2013. Istora kan? Dan gue pakai setelan metal. Terus udah MC teriak-teriak nyanyi di belakang panggung gue tuh pakai ini oksigen gitu. Ada yang foto. Bener ini mah si Kang Ronald cenah jadi vokalis Burger Kill. Anjir, karena gue pakai baju Burger Kill waktu itu gitu kan. Ya gue iyain aja. Iya, saya vokalis Burger Kill. Kamu sok ngaku tuh nah Ya kan. biar rame aja. Tapi lu udah tahu Ronald waktu itu Nggak yang tahu, Ronald ini nggak tahu tahu gitu. Kan di yang ini juga yang baru mengumumkan anggota barunya itu kan si Foo Fighters ya. Ya, Josh Itu. Freese. Jadi ini juga si tour yang sekarang ini juga sekalian mengenalkan Ronald ke orang-orang atau gimana? Kalau tour enggak sih. Jadi kita memperkenalkan Ronald itu pas pertama kita rilis single. Rilis single setelah Forest. Tur yang mana itu teh? Tour yang 2019 ya. Tema single pertama yang bareng sama gue. Kalian satu band nggak sih? Dari 2022. 2022. Ini nih pertanyaan ya. Iya. Burger Kill itu punten karena aku kan tidak mendengarkan lagu-lagu mereka ya. Bahasanya Indonesia atau bahasa Inggris? Ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Nah, pertama kali sampai ke detect sama para metalhead. Anjir. Ya. Bahwa ada band bagus yang namanya Burger Kill itu kapan? Kapan entah? Kapan ya? Pas mulai era-era Big Day Out ya? Pertama kali keluar tuh? MySpace tuh. Sebelum. Era-era itu ya. Anjir, Kan anak dulu ada. MySpace. Itu kan mulai. Kira anak MyPlace. Friendster non? Dari Kan situ. dulu suka upload juga di situ ya. Itu mulai orang juga yang dari luar saling nyari juga gitu. Indonesia ada apa aja sih bandnya kayak gitu-gitu. Ya, nah dari situ sih mulainya juga gitu. Tapi kalau sebelumnya di era sebelumnya tuh ada di Burger Kill namanya Toto drummer yang dulu. Dia emang udah rajin korespondensi sama teman-teman di luar. Filateli ya. Nggak filateli juga dong. Via surat memang. Via surat via pos. Jadi Kirim saling CD gitu? tukar info, kirim CD, beli merchandise. Ini sama orang Prancis, sama Singapura yang deket-deketnya gitu. Itu udah jalan memang dari dulu. Sama gitu. Goh Chok Tong itu ya? Dari Singapura. Kuan Yu cenah. Nyali Kuan Yu temennya. Setelah Lee Kuan Yew, Goh Iya. Chok Tong. Bayangin aja, jadi Burger Kill ini adalah termasuk 50 band metal terbaik sedunia menurut Majalah apa? Metal Hammer Metal Hammer. tahun 2020. 2020. Edan nggak? Majalah yang kalian pasti baca dari dulu. Iya. Ternyata kalian ada di sana. Ya setelah Bobo ya. Aduh, Bobo sareng gadis. Hai Bobo sama gadis. How does it feel your name Iya. on the magazine? But- Buat. Kaget yang pertama, pasti mah kaget karena sebenarnya kita udah masuk di radar scene
Itu kan Metal Hammer ya dari UK ya Mas. UK apa England nih kan beda. UK. Dari 2013 ya Mas. Yang kita menang award ya. Jadi waktu itu saya belum masuk sih waktu itu. Jadi Burger Kill di tahun 2013 masuk kategori awards dari Metal Hammer. Kategorinya tuh Metal as Fuck. Metal jadi as waktu itu apa sih nominasinya tuh BK, Gojira ya. Gojira Prancis. Yaps. Jason Newsted. Ya, terus siapa lagi? Dalamnya Mas. Wow. Yang black metal tuh. Ihsan. Oh, Behemoth. Behemoth. Nggak tahu gue. Iya, Behemoth. Terus ya. Ya kan kalau yang foto mah Behemoth ya. Jadi itu kita menang nominasi pertama udah masuk radar internasional Inggris kali ya Mas ya. Sini Masuk Inggris. nominasi aja berarti udah masuk tuh ya. Jadi kita yang menang waktu itu Metal as Fuck. Waktu itu almarhum sama Vicky yang kesana. Mungkin dari situ kita punya. Vicky mana tau nggak? Waduh, Vicky Nitinegoro. Vicky Mono, vokalis yang dulu. Iya, Vicky Mono. Waktu itu. Masih saudara sama Meli Mono nggak? Enggak dong. Lucu dia. Nah setelah itu One Thing Lead to Another baru tawaran-tawaran itu datang ya. Salah satu si Dom itu apanya sih Mas waktu itu? Dia tuh jurnalisnya Metal Hammer emang keep in touch terus sama Burger Kill kan, dan dia juga sempet ngeliput waktu Burger Kill punya show anniversary namanya Hell Show di Bandung, dan ngeliput. Dia datang ke sini. Datang ke Bandung dari Inggris. Terus ngeliput dan Bandung Berisik ya, bukan Hell Show. Bandung Berisik waktu itu ngeliput sambil ikut featuring. Jadi apa sih koneksinya jalan terus sama Dom. Waktu 2020 pun sebenarnya kita nggak tahu ada hal itu ya Mas ya. Jadi nggak tahu kalau kita tuh ada masuk nominasi 15 band itu. Nggak tahu. Jadi karena itu tiba-tiba rilis aja sebenarnya. Jadi kalian tuh pas udah jadi majalah gitu? Ya dari website dulu sih sebenarnya. Dari official websitenya. Dan ternyata ada news itu, baru kita belilah majalahnya dan ternyata beneran. Tuh. Katanya ini nggak langganan. Apa? Susah. Itu yang langganan tuh satu orang sih, band doang. Yang kalau aku mah pasti beli, cuma kan nggak langganan. Jadi benarkah katanya waktu kalian namanya masuk ke dalam 50 band terbaik itu, kalian membuat tumpengan nasi hitam, betul kan? Meta, nasi kuning. Tapi sebetulnya gak jauh beda sama kita lah Burger Kill ini. Kalau mereka kan secara band metal masuknya ke Metal Hammer, kita juga kan sebagai MC masuknya ke MC Hammer. MC Hammer apa tuh MC Hammer? MC Hammer penting zaman dulu. Perbedaan usia dengan Puput. Dia lucu. Kalau malam itu semakin malam semakin lucu saya tuh. Tapi kita thank you banget loh sama Ronald sama Teh ini. Kita udah capek-capek latihan buat tour, tiba-tiba Mas Roni bilang kita diundang nih buat interview. Terus ditanya interview sama siapa? Mas Ronald sama Teh. Oh ya udah kita go aja tuh. Menghilangkan stres karena pasti ketawa-ketawa mulu. Thank you banget jadi berarti sama timnya. kalau reuni berarti Abah Andris main. Abah main. Dari anggota awal yang masih tersisa. Mas Toto dan Toto main. Kang Ugung. Ya Allah keren amat. Ini di mana area turnya? Nah, lu belum ngomong-ngomong. Ada suaranya kan? Lu belum mic di sini. Oh iya benar juga. Sekalinya disuruh ngomong nervous. Eta, udah pentingnya bisa daerah ya. Iya benar. Di mana aja? Enggak. Kita mulai kick off-nya tuh di wilayah Jawa Barat dulu. Cirebon. Iya, 4 titik. Dimulai dari 4 titik di Jawa Barat. Itu Kota apa aja? Cirebon, Garut, Cianjur, Bandung, dan mudah-mudahan lanjut juga ke area Jawa Tengah, terus ke area DKI juga. Gitu. Pemilihannya kenapa 4 kota itu? Apa karena memang Burger Killers itu begundal? Oh begundal. Namanya begundal. Begundal itu banyaknya di situ atau gimana? Kalau ini siapa? Kalau misalnya kita ngeliat begundal ada di mana ya alhamdulillah selama kita perjalanan ya tour misalnya di mana di kota-kota di Indonesia ya rata sebetulnya ya, misalnya di kota besar atau di kota-kota satelit juga ya biasanya pack gitu kalau misalnya di area venue gitu. Cuman kalau misalnya sekarang ini kenapa kita ada di kota-kota itu
Karena kita jalan tour ini juga nggak sendiri gitu. Jadi kita di support juga gitu. Alhamdulillah ada yang support. Dan dari situ juga kita kan disinergiin lagi semuanya. Di mana kebutuhan Bergekil, di mana juga kebutuhan yang mensupport kita gitu. Jadi itu dibarengin aja. Oke. Gitu. Ronald sama Puput sebelum gabung ke Bergekil, apakah kalian juga begundal? Aku bunda. Kamu begundal? Aku bunda. Emang udah dengerin karya-karyanya? Aku ya dengerin Bergekil masih SMA kali 2006 2007. Waktu itu Beyond Coma belum rilis ya album ketiganya Bergekil. Waktu itu latest rilisnya Berkarat ya berarti album kedua Berkarat. Taunya itu karena Bergekil jadi openingnya Still Dying ya waktu itu kan zaman Berkarat ya maksudnya. Ya. Dua gitu. Black Diamond Dirty Still Dying berikutnya ya. Ini ingatannya Ramdan paling oke nih kayaknya nih. Oke nih. Paling karena dia paling muda. Pengusaha kopi juga soalnya jadi pintar gitu ya. Begitu. Kalau Ronald begundal juga deh. Emang udah dengerin lagunya Bergekil? Enggak, kalau Ronald begundil. Kecil. Masih newbie soalnya. Dengerin tahu Bergekil itu pas mereka masuk Sony sebenarnya. Itu zaman masih SMA. Cuman belum into. Baru mulai bener-bener kena banget sama Bergekil tuh pas album Venomous. Venomous dan Adamantine itu yang bener-bener kena banget sih. Itu ngikutin sih. Apa yang kamu dapatkan, impresi apa pas dengerin Bergekil? Oke, Taruh dia lagi mikir impresi apa kan mengingat-ingat. Apa ya? Mikir mau balas pakai bahasa Sunda. Karena kalau impresi itu kalau Bagus. ya. Kalau waktu itu gue ngelihat Bergekil itu dia nggak bisa disebut di satu genre. Jadi ada banyak unsur di musiknya. Iya. Out of the box mungkin ya untuk di ranah metal gitu. Udah gitu aja ya. Ngomong lu masih koma. Bergekil itu masuknya apa metal? Nah, gue nggak tahu makanya nanya, Gung, sebetulnya apa? Oke, sebetulnya gue paling nggak suka mengkotak-kotakan genre. Gue nggak suka karena musik mah bisa nyambung kemana-mana gitu kan ya. Tidak boleh ada seniman dibatasi sebetulnya. Ya, kayak The Police. Sampai hari ini tidak ada yang sepakat The Police genrenya apa. Kayak gitu. Dia mah macam-macam soal lagunya. Iya, betul. Kalau kayak BK sendiri apa? BK sendiri kalau kita ditanya ini dari dulu biasanya kita jawab yang simpel aja deh. Apa? Bergekil itu ya rock ugal-ugalan. Versinya Bergekil udah gitu aja. Butut ya. Kan ininya begundal. Nah, musiknya kita rock ugal-ugalan. How biar kayak si Puput bahasa Inggris. How you define ugal-ugalan tuh apa? Ugal-ugalan tuh ya misalnya secara performingnya juga ya, secara performingnya ya kita di panggung juga seatraktif dan seekspresif mungkin misalnya itu secara perform sadar itu gitu, tapi bukan berarti nggak bukan berarti gitu. Maradot. Oke, terus dari Pulau Sabu. Lalu dari musiknya sendiri juga dari pertama karyanya Bergekil sampai sekarang juga memang kita nggak pernah mau ngebatasin kotak kita di mana gitu atau batasan musikal kita di mana gitu. Jadi kita bikin apa yang kita mau aja gitu. Mood kita lagi di mana, influence kita lagi apa sekarang, apa yang kita dengerin, apa yang kita mau buat sekarang. Eksplorasi mah bebas ya kemana. Makanya Ronald juga bilang kan banyak unsur yang didengar di karyanya Bergekil. Iya, makanya dari album pertama sampai sekarang itu transformasi musiknya kemana-mana. Karena gitu. kalau misalnya kita dengar di album pertama beda sama yang sekarang tuh beda, emang beda. Betul. Album pertama, kedua, ketiga beda. Makin matang mungkin ya sekarang ini ya, atau enggak? Ya, Semua juga eksplorasi yang pasti. Semua juga ya. matang, cuman beda gitu. Kematangannya tuh beda gitu. Jadi Medium rare. Oh, lu mah ke buah, gua mah ke steak. Jadi simpelnya kita ugal-ugalan secara ide lah kalau misalnya dalam proses berkarya. Iya, Gitu mungkin sih. kalau Rotizen dulu dengerin, mungkin penikmat musik metal nih ya, kalau dulu rasanya waktu zaman almarhum Ivan gitu kan ya, masih terasa lebih hardcore. Betul. Gitu kan ya. Betul. Makin kesini ada yang bilang metalcore, Betul. progressive core, Iya. brutal death now tinggal drama gitu, tapi ya Brutal pop. Brutal pop. Masa brutal. Oh, brutal pop gak ada. Jadi itu kan cuma pengkotakan nggak penting gitu kan ya Betul, sebetulnya betul, Wak, ya. betul. Dan bukan tidak mungkin album berikutnya kalian eksplorasi dengan yang lain lagi gitu kan ya. Kalau metal punten ya ini, dandannya nggak kayak rock-rock yang kudu kulit gitu nggak? Kieu we.
pakai Ronald kalau manggung gimana? Kenapa? Kamu kalau rock manggung gitu. gimana? Ya kaos, celana jeans, kadang-kadang celana pendek. Wow. Malas juga sih kalau kulit. Itu kan glam rock Enggak, zaman aku itu. tuh kebayangnya begitu rock itu seperti itu gitu. Motley Crue itu kan celana ketat itu dulu diperlukan ketika vokalisnya membutuhkan suara melengking supaya biji kejepit. Kejepit, benar. Itu. Terus ada ritual makan apa gitu nggak? Ada, Ronald, dari Di panggung. dari Ada itu makan ayam bakar biasanya. Terus pengantenan kalau gitu Mbak ya. Agak ada kan gitu kan dulu mah ada yang makan Ozzy Osbourne gitu, gigit yang makan kelelawar gigit gitu. kelelawar dan segala macam gitu. Tanya. Itu soknya. Masa aku makan tanah? Itu kan stigma-stigma yang tidak benar lah. Maksudnya ya mungkin ada band yang melakukan itu sebagai bagian dari show-nya, ya ada ya memang ada. silakan aja. Tapi kalau burger kill mah nggak? Atau mungkin menyantap burger di atas itu? Ada Kalau sih disediain Ronald boleh. sih. Ronald. Gue melulu. Tapi ini ya, karena gue berteman sama mereka ya kayak jadi kamu inget kejadian ketika coba kamu ceritakan apa yang terjadi. Oke. Coba. Jadi ingetlah tahun 2021 kalau nggak salah gue lagi nge-MC sama Ronald. Ronald itu sering banget dalam keadaan nge-MC mendapatkan berita kurang baik. Kakeknya dulu meninggal. Terus ada emak juga meninggal pas nenek. kita lagi nge-MC. Entah kita kalau nah 2021 itu ada satu momen gue lagi nge-MC sama Ronald nangis. Terus dia cerita ke si Ebens maut. Ebens itu pada saat itu gitu. Terus Ronald akhirnya bercerita bahwa Ebens ini adalah salah satu personilnya Burger Kill. Lu sedekat apa sama Ebens? Boleh dong gue tanya itu. Kayaknya semua orang Bandung mah deket sama Eben ya. Gua enggak. Dan orang Bandung berarti. Oh iya benar. Oh iya betul, saya waktu itu udah kabupaten. Ya maksudnya kalau orang Bandung seangkatan kayaknya ya bisa Musik dibilang juga gitu ya. salah satu orang yang temannya paling banyak sedunia masih Eben. Gitu kan ya dan gue inget banget tuh abis selesai MC gue nggak bisa pulang. Repot Ronald. Wah nangisnya. repot duduk nggak bisa pulang aja duduk dulu aja. Uwi juga saksi waktu itu ya. Iya. Karena wah, hari itu kayak hari yang anjing ini apaan sih gitu. Karena 2 hari sebelumnya baru Masih manggung sama Masih manggung Dewa ya, kalau nggak gitu-gitu kan yang itu kan ya. God bless, terakhir God bless. Sesuai cita-citanya pengen satu Iya. panggung sama God Bless kan pada saat itu gitu. Kan Masih ada fotonya ya di Instagramnya kalau nggak salah ya. Bercandanya nggak lucu nih. Sempat bercanda gue merasa anjing bercanda ini apa sih gitu. Nelpon ke orang-orang Bandung nggak ada yang ngangkat hari itu. Mungkin karena semua udah riweuh masing-masing gitu ya. Masih belum percaya. Terus gue tuh inget gue nelpon Kemot. Nelpon Kemot Seringai. Cara hati ya. Kemot marah gitu. Anjing tuh lucu maneh. Mot. Iya Mot. Gue mendengar dengan jelas nangis di sana. Kemot, James, Conat gitu. Nah, udah dan oke. Jadi telepon nyala, cuma kita hanya nangis doang berdua gitu. Itu salah satu hari berat ya buat kita semua lah tentu saja buat orang-orang, apalagi buat kalian ya. Bagaimana kalian menyikapi kepergian Eben yang kita bilang ya dia founder juga gitu kan ya. Gimana Gung? Itu kan masa berat banget sebetulnya buat kalian tuh. Banget sih itu masa berat. Ya pisan lah gitu ya. Apalagi hari itu juga kita pas kejadian itu kita lagi barengan kan. Lagi kerja bareng gitu. Dan lagi apa? Ya kayak gini lah lagi syuting kayak gini. Nggak ada tanda-tanda apapun? Nggak ada. Jadi emang sebelum manggung cuman kita berkomentar waktu itu sempet lu kayaknya mukanya capek banget hari ini gitu. Emang udah kelihatan. Manajer kita juga bilang gitu. Lu harus istirahat nih setelah ini. Dan Eben juga bilang, iya beres ini gue istirahat dulu deh. Terus mulai syuting, ya udah gak lama dari situ. Dan kita waktu itu syuting ada 4 lagu kan. 4 lagu, beres syuting lagu pertama, beres kita main lagu pertama tuh, kan biasanya tapping, ya. biasanya kan kamera setting lagi atau apa lagi gitu. Kita minum-minum dulu gitu. Beres banget lagu itu gitu. Beres banget lagu pertama itu. Jadi beres lagu, duduk bentar, tiba-tiba jatuh. Gitu sih. Jadi syuting belum selesai hari itu tuh? Belum, baru 1 lagu. Ya Allah. Dari rencananya 4 lagu. Jatuh baru. terus? Duduk jatuh, kita sempat ngelihatnya emang ini tiba-tiba mengerang ya. Maksudnya kita pas pertama jatuh masih ngira ini jatuh biasa gitu. Ternyata pas jatuh,
kok nggak langsung reaksi berdiri lagi badannya gitu. Semua orang juga kameramen semuanya pada langsung nyamperin ke situ, kita nyamperin. Kita ngelihatnya ini lagi ngerang-ngerang gitu, dan ini kita belum kepikiran kemana-mana, masih mungkin kepikiran ini kecapean atau bisa jadi hal lainnya misalnya kesurupan gitu. Soalnya kayak gitu namanya kondisinya gitu. Kita nggak mikir sampai sejauh itu gitu pada saat itu, dan itu sangat cepat. Jadi maksudnya ketika pas mengerang ya kita ada di situ sambil sebisa mungkin kita harus gimana gitu. Ya hanya hitungan menit sih waktu itu. Astagfirullah. Bahkan meninggalnya pun pada saat dia di tempat yang paling dia cintai ya, di dalam betul, pekerjaannya betul, gitu ya. Betul. Ada ini nggak sih kehilangan besar pasti kan? Pasti. Ada kekosongan gitu. Iya. Berapa lama nih kalian dari kehilangan Eben sampai akhirnya bisa kita tuh kudu berkarya deh walaupun udah tidak ada Eben gitu. Jadi Ramdan coba pengen Ramdan. Dari kamu Dan. Jadi pada saat itu kita udah bubar weh ya mah itu udah. Udah sampai di titik itu. Gitu. Kita semua udah ini mah bubar. Berarti udahan selesai gitu. Saat itu gitu. Tapi dari situ kan kita setiap hari di rumah Eben sampai hari ke-7 lah paling enggak kan. Tiap hari kita ketemu intens ngobrol sama anak-anak tenis sih, Gunda, terus keluarga almarhum juga. Jadi sebetulnya yang menguatkan kita untuk tetap jalan adalah salah satunya ucapan bapaknya Eben. Kurang lebih beliau bilang kalau berpikir berhenti sayang dong apa yang udah diperjuangkan sama anak saya katanya gitu. Jadi ya dari situ yang memotivasi kita untuk oke, kita jalan terus. Benar-benar dapat support dari keluarga Eben, dari orang tuanya, juga dari Begundal, dari kru kita, dari teman-teman dekat kita. Udah, jangan berhenti sayang. Oke, tapi kan akhirnya jadi berpengaruh kepada show kalian. Dan nggak akan nambah gitaris kan? Nggak. Nah, ngakalin gitarnya Eben gimana, Gung? Kita pakai sequencer. Jadi tracknya Eben pakai sequencer gitu ya? Lebih tepatnya cara bermainnya Eben tuh di recreate. Ya, direkam ulang lagi. Oh, direkam ulang sama kamu? Gitu, iya. Oh gitu. Nah itu jadi setiap kita show itu udah play sama metronom, jadi pasti nguncikan secara tempo gitu. Itu sih yang kita jadiin solusi untuk sekarang gitu, untuk ngisi kekosongan, karena Burger Kill nggak bisa musik itu nggak bisa dimainin hanya dengan satu gitar gitu. Jadi emang harus 2 gitar. Tapi untuk menambah gitaris kita nggak mau sampai ke situ gitu. Karena ini salah satu. Tiga aja nggak kenapa Eben terharu begini gitu coba. Iya. Wah itu orang Neng. Iya. Dicintai banyak orang. Betul. Dan ini juga sih kita ngerasanya pas kepergian Eben kita masih mikir ya ini Eben meninggalkan apa ya duka untuk teman-teman di scene ini ya awalnya gitu. Tapi ternyata setelah berhari-hari itu ternyata nggak hanya itu gitu. Meninggalkan duka untuk teman-teman di Bandung, untuk musisi-musisi dari lintas genre gitu, bukan hanya di metal aja, untuk dunia musik Indonesia juga betul. Gitu ternyata gitu. Jadi banyak yang terpukul, bukan hanya kita gitu ternyata. Itu sih. Jadi ya maksudnya ini juga terbukti sama Teteh gitu ya, jadi sampai bisa ngerasain ke situ emang. Ya kita ngerasain energinya juga. Oke, tapi gini, pasti ada perubahan proses kreatif. Betul. Nah gimana nih, pasca kepergian Eben, proses kreatif kalian jadi gimana? Yang paling berat sih terus terang di gitar ya. Karena awalnya jadi kerja sendiri ya soalnya? Ya awalnya memang selalu Eben tuh ya di divisi gitar dulu kita kerjain bareng gitu. Cari konsepnya atau apanya gitu. Nah sekarang tuh ketika kita mau mulai proses kreatif, ya kalau buat saya pribadi, yang asalnya selalu ada partner, ada tandem gitu, ini bener-bener sendirian gitu. Untuk memulai itu kan yang paling berat tuh. Jadi ini juga kerasa banget pas kita mau mulai lagu pertama Roar of Chaos waktu itu judulnya. Saya nggak berani megang gitar untuk berapa lama waktu itu. Cuman kita juga
nggak mungkin kalau misalnya kita udah sepakat ini harus dijalanin lagi, kita nggak membuat sesuatu juga nggak mungkin gitu. Karena kita juga harus announce Ronald, kita juga harus tunjukin ke teman-teman. Dan nggak mau terjebak di masa lalu ya, maksudnya Betul. itu harus ada karya baru. Betul. Gitu. Grieving Iya. boleh, Iya. cuman ya nggak Iya. boleh terlalu lama juga grieving Betul, gitu kan ya. betul. Bahkan mengannounce, kita juga udah banyak yang memang Banyak PR ke menuntut depan kita gitu ya, harus harus bangkit lagi. segera gitu bang. Gitu. Oke, aku maunya ke semua ya. Agung, apa yang kamu kenang dari Eben? Apanya? Yang paling kerasa sih buat saya ya, Eben tuh sangat membentuk saya dari nol gitu, sampai saya bisa jadi seseorang. Maksudnya seseorang tuh dalam artian saya jadi gitaris yang seperti apa, saya jadi musisi yang seperti apa, entah itu dari pemikiran, attitude dan lain-lain gitu. Itu yang selalu nempel buat saya. Jadi saya nggak ada Eben pasti saya nggak akan jadi gitaris seperti sekarang lah gitu. Nggak akan menjadi musisi seperti sekarang gitu. Coba kalau Ramdan, apa yang kamu kenang dari almarhum Eben? Dia itu sosok yang paling sangat-sangat enak diajak ngobrol musik apapun. Iya. Karena dia mendengarkan Dia semua luas jenis banget, musik. betul. Betul. Eben adalah teman saya saling titip piringan hitam kalau keluar negeri. Iya. Eben selalu. Betul. Dan PR selalu susah. Pasti nu halarese. Wah, anjing teh hese, euy. Tenang, cari pasti gitu. Iya, jadi ngobrol musik, band, solois, apapun jenis musiknya, Iya. pasti nyambung. Luas Itu banget. yang enak banget ngobrol musik sama Eben tuh. Coba Puput, apa yang kamu kenang dari kamu itu? Ulet, gigih, dia ini ya jujur ya, almarhum teh. Misalnya dia nggak suka tuh, sebenarnya sama kayak aku. Kalau dulu di band sebelumnya, kalau misalnya ada satu orang nggak suka cara mainnya, dia nggak bilang. Maksudnya tuh bilang, lo upgrade ininya dong, biar membaik lah gitu, biar jadi better. Kalau almarhum nggak. Dia sama kayak saya, ceplos-ceplos aja, lo salah tuh di sini ya, lo bagusin dong itunya. Sebenarnya kan itu kalau ketemu temen lawan ngobrol yang tepat, itu mah hal positif sebenarnya kan. Nah itu sih yang aku senang sebenarnya dari almarhum. Jadi dia tuh selalu ngegali potensi yang Iya. yang tadinya tuh lo nggak kelihatan tapi Jadi akhirnya nantangin kelihatan. kamu terus gitu kan ya. Itu sih, Kamu itu sih. improve. Iya, itunya juga sama attitude ya mas. Maksudnya aku kan berangkatnya nggak dari metalhead sebenarnya. Ngeband tapi dengerin Burger Kill tapi nggak punya band metal kayak Burger Kill, kayak Death Squad dan lain-lain itu. Jadi pas mulai masuk Burger Kill ya dibentuk lah di Berarti situ. Eben yang ngebentuk kamu juga ya? Ya salah satu orang yang bentuk juga selain Mas Ramdan, Mas Agung waktu itu Vicky juga gitu. Tapi yang paling deket paling ngefek gitu karena pas awal masuk Burger Kill tuh aku kan dari Jakarta. Di Bandung tuh pasti Rabu start latihan ya. BK tuh latihan seminggu 3 kali. Rabu, Kamis, Jumat. Nah Rabu pagi cabut dari Jakarta naik travel ke Bandung. Nah nginepnya di rumah almarhum gitu. Jadi emang mungkin dari ke Mas Agung atau Mas Ramdan dan Vicky lebih deket ke almarhum gitu. Karena emang tinggalnya di rumah. Di rumahnya. Gitu. Dia lumayan berasa sih pas hari itu emang. Oke. Nah kalau Rona kan yang paling sebentar sebetulnya kan kedekatan sama Tapi yang Eben. dipilih sama Eben dia ini. Apa ya yang kamu kenang dari dia? Kalau sebelum masuk BK, gue emang selalu band gue yang sebelumnya tuh gue selalu membayangkan gue pengen berada sama seperti BK kan, dan gue selalu penasaran gitu. Gue selalu melihat apa yang Pak Eben lakukan sampai seperti mimpi ketika dia ngajak gue untuk, cuman waktu itu dia nggak langsung bilang ini untuk Burger Kill, cuman dia Ngomong gimana dulu? jadi waktu itu Carnivore main di program Extreme Speed. Carnivore teh bandnya dia ke Ya. Iya. Terus Jalan Riau ada kan? Ya itu tempat stick itu mah beda dulu. Saya juga pintar gitu-gitu mah. terus setelah itu dia kita biasalah tek-tekan foto kan, dia DM, dia bilang, "Nal, kalau ada proyekan mau bantu-bantu nggak?" Nah, terus gue bilang, wah anjir Pak Eben ngajak ngeband. Ya udah gue mengiyakan gitu. Begitu proses mulai latihan bareng dengan BK, dia dia orang yang benar-benar humble dan benar-benar ngerangkul gue. Soalnya waktu itu sama Mas Agung sama Mas Rama Putra tuh kita masih
Oh ya, gitu aja ketemu di studio. Hai bye. Karena yang kenal pertama kan almarhum Iya, gitu. terus gue berapa kali nginep di rumahnya, ngobrol itu kalau udah nginep pasti ngobrol semua lah, mulai musik apapun itu. Terus gue ngerasa, oh nih gue punya abang baru nih gitu. Terus and then ya, gue kalau bingung apa-apa, ada pertanyaan apa, pasti gue selalu ke Pak Eben gitu, mengenai ini gimana di BK, nih gimana, segala kebingungan gue lah. Nah begitu Pak Eben almarhum, saat itu tuh gue ngerasa apa ya, kayak lost gitu sih. Soalnya ya itu ada gap ngebangun komunikasi dengan Mas Agung dan yang lain sih. Iya. Kayak gitu. Cuman ya bersyukur banget kalau ya Mas Agung, Mas Ram dan Putra itu bener-bener ini sih berusaha mengisi apa yang selama ini peran Pak Eben yang Pak Eben lakukan ke gua sih gitu. Jadi sekarang udah boleh nginep di rumahnya Mas Agung sama Ramdan. Ini dua-duanya semua nginepnya di rumahnya Pak Eben soalnya. Ini kenapa nggak mau diinepin yang dua nih? Udah, mau ngerepotin mereka. Ini sambil dimakan atuh. Sok ini San Francisco loh. Nggak ada di Bandung mah. San Francisco tuh jauh gitu. Tapi dipikir-pikir ya Burger Kill ini band yang tahan banting gitu. Dulu ditinggalin vokalisnya. Gitu kan ya. Keluar ganti personil. Eben doang yang bertahan, Eben yang meninggal gitu. Jadi emang udah terbukti apa ya, endurance-nya gitu udah digecek masih ada aja. Ya gitu bahkan ya ini mau ada tour 23 tahun album Dua Sisi. Yang rencananya Dua Sisi itu agak nggak metal sebetulnya, namanya Dua Sisi gitu ya. baik tuh. Kudu kumaha gitu. Band-band nasi eta. Terus si eta. Eta bener pisan eta. Sok masa kudu mana? Azab kubur gitu kan enggak juga. Emang konsep turnya emang dibedain Mas ya? Iya, Gimana konsepnya Bang? Iya. Konsep turnya kita benar-benar mengacu ke situ gitu. Jadi ada ya bukan hanya flashback dari musiknya Burger Kill aja yang kita suguhkan, tapi dari wardrobe, pensuasanaan kembali ke semuanya zaman ke situ itu. aja pokoknya. Yo, Intinya gitu. Setnya gitu. Show-nya. Ya, kita bikin panggung pendek di gitu, Bandung nggak ada akan di barikade. Saparua nggak ada ini? Udah nggak boleh, Neng. Oh udah ini ya. Udah nggak boleh, Tua ya. indoornya udah nggak boleh. Saparua itu, Gelora Saparua dipakai jeng, runtuh langsung. Terus dijejek, buat langsung runtuh. Udah Jadi nggak bisa. dibikinnya suasananya kayak dulu Iya, lagi pas iya, lagi betul, awal betul. manggung. Jadi kebayang kalau, aduh jadi penasaran. Orang boleh loncat-loncat ke atas panggung gitu. Anjir, keren Sama banget. kiri kanan boleh lompat. MC udah ada MC. Nggak usah, kuat, akan kuat kita nggak bisa begitu mah. Gue dulu masih kuat, sekarang enggak. Berarti mulai tanggal berapa? 9. 9. Di Cirebon. Di Cirebon, oke. Nah, Cirebon ini kota yang kalau ada Kota udang. show apapun pasti rusuh. Nah mudah-mudahan nggak sih. Hati-hati aja itu mah ya. Betul. Cirebon, terus lanjut ke Garut, Garut, 10. Cianjur, Cianjur, terakhir Bandung. Bandung. Insya Allah lanjut lagi ke Insya Allah kota-kota lanjut ke berikutnya. wilayah yang lain. Oke, enggak. Karena kamu tadi bilang konsepnya seperti tahun itu, jadi kebayang karena gua ngalamin scene itu ya mungkin kebayang Saparua era-era Hula Balu gitu kan ya. Jadi yang emang sama musisi itu deketan Neng gitu Neng. Nggak ada barikade, nggak ada tulisan Ai Gasibu tuh nggak ada. Anjir. Bayam 11 nggak ada. Barlan masih. Itu membantu. Klasik pisan itu. Jadi penonton boleh naik ke panggung, boleh. seling sikut gitu. Mau diem di atas panggung juga. Ya kan Wah, zaman dulu gila. gitu. Iya, kan. dulu Di gitu. atas panggung nonton. Dulu gitu. Ini konsep keren ini. Ini konsep keren. Makasih. Hampir nggak pernah mungkin Mas ya? Iya, iya. Show di Indonesia Kecuali di luar ya. Kecuali di hampir nggak pernah seperti itu lagi. Kecuali mungkin kalau kita tour di international tour lah, itu baru kita ngalamin masa seperti itu lagi. Jadi sebenarnya kangen banget sih. BK udah nggak. Itu energinya pasti beda banget tuh. Oh, beda banget, beda Energi banget. kamu, maksudnya gini. Ketemu Bu Gundal depan-depanan Ini gitu. panggung, ini penonton. Ada jarak, ada yang 2 meter, 3 meter, 5 meter mungkin. Itu kan jadi jarak sosial. Ketika udah dekat udah jarak personal. Udah energinya pasti gila, keserap banget sih. Ini kemarin ada war tiket juga untuk dapetin. Siapa tahu. War tiket ada, kebetulan ada karena emang tour gitu, ini kita tiketnya limited hanya berapa Mas? Maksimal 1.000 dimaksimalin. Karena emang pengennya intimate show pertama kan. God. Terus
karena ya itu kan risikonya juga karena itu nggak ada barricade, kita meminimalisir nggak mau ada itu. Itu Karena hati-hati juga sih betul ya sih. itunya sih. Berarti penontonnya akan ada anak-anak sekarang kah atau anak-anak dahulu kala nih? Dahulu mah kayaknya nanya ke sini nih. Iya. Sasaran utamanya Sasaran gitu. utamanya Pasarnya gitu. teh siapa ini teh? Si Begundal itu pasti yang dari usia-usia kita Angkatan-angkatan gue ada dong. gitu, Ramdan, atau yang muda-muda justru? Sebenarnya kita tidak menargetkan sasaran angkatan lama atau angkatan baru. Cuman ini mah terbuka untuk siapa aja yang mau berpartisipasi berromantisme ke masa lalu, silahkan. Partisipasi. Anjir, band metal kalimat partisipasi. Anda Asal belum 17 pencapir. Agustus saja. Terima kasih atas partisipasinya. Ronald sendiri pernah nggak manggung dengan kondisi penonton naik atas panggung gini? Kalau di Carnivore sering. Sering, jadi udah nggak asing maksudnya Ya. kalau gitu Terus ya. sebenarnya panggung pertama yang Eropa ya? bukan yang di Jakarta yang di Lemon ID. Itu kan konsepnya gitu juga. Tapi kan Iya tapi stage tinggi itu. Saya tinggi. Oh, ini Cuman pejaten. Kita mah paling bisa 80 naik-naik juga. meter. Inilah paling stage-nya. 80 meter Tinggi enggak. lagi. Lebih ke level ya. Iya. Tapi nggak 42 levelnya. Aduh. Level 42. Iya. Wah, main di Jakarta dong. Ya makanya Ya ini. Ya amin. bagi karya yang lain. Boleh ini buat sponsor-sponsor, tolong dibantu. Ini adalah salah satu kebanggaan Indonesia. Satu-satunya wakil di Indonesia di dunia nih kalau untuk metal. Enggak, udah banyak Neng sekarang mah. Ini termasuk ini mah yang 50. Yang 50 terbaik itu Iya, kan iya. satu-satunya dari Indoneno. Betul. Aduh Indonesia dong nggak boleh gitu. Jadi kalau di Indonesia itu yang dari squad juga turnya juga Ya. banyak ke luar negeri gitu kan ya. Terus ya seringai. Noksa. Gue bukan gue nggak dalam sama musik metal, tapi gue seneng musik metal bukan prioritas gue yang pertama gitu kan. Tapi Burger Kill terlepas kita memang deket, tapi musiknya Edan ke Ini main lah. Albumnya. Kota Kembang banyak. Aduh. Spotify ada? Nah, coba kamu Spotify biar kebayang Yalah, kayak gimana ya. cangkaman. Ya. Gitu ya. Untuk baik mah follow dulu aja lah. Single terbaru kayak gitu. Halo. 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 Biar kebayang Tiki, biar kebayang. Kela tuh hese kela Burger Kill. Burger Kill. Burger Kill. Udah langsung klik atasnya. Ayo anjing tanah ya. Ya itu lagunya betul. Ya, halo. Ada Oh iya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin di situ. Anjir pakai bismillah kesana tuh dengerin musik setan. Lawan nih, Mak. Selo. Sieun. Lagu buat Eben, lagu buat mengenang Eben. Gini sepanjang lagu. Oh nu nyanyi. Iya. Si Dusta Gini sepanjang lagu gini. Kebayang ini kan griefnya ya, kesedihannya dari suara Selo ini salah satu gimmick keren menurut gue ya. Tuh udah kia lagu nanti kan. Kayaknya tinggal semeder ya. Mana ini nyanyi? Gila sih. Naon. Ribuan kilo. Jadi one fals. Itu mah ibu dong. Dia Kamu kepikiran gitu juga, Put? Kepikiran gitu juga, Put, sama? kan kita seumuran. Ini kedengeran di situ? Ya udah, Rotizen, cari aja di Spotify atau di platform musik kesukaan kamu ya. Berarti nggak usah minta dari lu, gue denger di Spotify. Ya, denger di Ini Spotify juga akan ada. menjadi lagu olahraga aku. Oh jangan gitu kalau olahraga. Iya nanti cari yang anjing tanah tadi. Nggak, tapi Atau yang kalau judul Sakit Jiwa juga boleh. Kenapa lu nunjuk gua sih? apa yang mau kalian targetkan sekarang? Target dari Pak, tewak. harus noise. Iya bener. Sobat. Targetnya apa lagi, Gung? BK ke depan. Apa yang mau kalian cari lagi? Apa yang mau kejar lagi? Mungkin ada kolaborasi atau apa? Banyak. Grammy Award bisa Wah, gitu. nah itu banyak pisan sih sebetulnya gitu. Terakhir aja ngobrol sama Eben gitu ya, sama Rom waktu pas God Bless. Waktu itu ngobrol berdua panjang banget.
nyambung juga dari yang tadi Kang Ronald bilang, maksudnya Burger Kill teh tahan banting atau apa gitu, itu juga sempat jadi pembahasan juga sama Eben yang malah tiba-tiba ngomongin itu dari awal sampai hari itu gitu. Dan sempat juga ngasih pesan, ya maksudnya setelah nggak ada itu baru kerasa ini adalah sebuah pesan gitu. Jadi kayak bilang, nggak sih BK mah, erek kumaha kondisinya, maksudnya udah mau gimana pun kondisinya, apapun kondisinya, ya itu selalu yang terbaik buat BK gitu. Dan BK yakin selalu bisa ngelewatin itu gitu. Jadi lu juga nyadar kan Gung gitu, dengan segala macam cerita yang ada di belakang, toh untuk BK-nya ini yang terbaik, selalu yang terbaik. Dan lu sadar itu kan gitu. Itu sih salah satu. Dan setelah nggak ada tuh baru ngerasain, oh ini ternyata sebuah pesan gitu. Gitu. Nah dari situ juga Eben juga banyak bilang kayak kita masih banyak ya mimpi-mimpi yang belum kita capai. Tapi kita hari ini bisa main sama God Bless itu sesuatu yang luar biasa buat gue pribadi katanya. Gue udah tamat main sama band-band besar di Bandung, di Indonesia. Dia udah main sama Gigi, udah main sama Slang, udah main sama Dewa, udah main sama God Bless. Gitu. Untuk dia sendiri tuh, wah udah beres. Udah beres. Buat dia gitu, udah beres. Gitu. Tapi BK pasti masih banyak yang harus kita jalanin gitu. Secara kalau buat pribadi untuk di Indonesia dengan band Indonesia udah beres, tapi untuk BK sendiri masih panjang. Dan Eben juga bercerita ya kita dengan main ke luar negeri kan ya salah satunya ya dengan kita main di luar negeri itu kita sekarang masih tahapan promo nih. Walaupun dari awal kita pergi ke luar negeri sampai sekarang selalu ada progres. Misalnya salah satunya dari fasilitas yang kita dapetin gitu ya. Dari stage yang kita mainnya di mana gitu. Yang asalnya stage kecil kita naik lagi ke stage besar. Atau dari dalam satu festival yang besar dulu kita main di stage yang kecil banget, sekarang kita udah bisa naik lagi dengan fasilitas yang lebih lagi misalnya itu. Nah itu juga buat kita semua juga ini salah satu yang harus selalu kita kembangin gitu. Yang kemarin kita dapat kayak misalnya kita udah tour ke misalnya kemana gitu, ya kita ngerasanya ini langkah awal gitu. Karena di luar tuh kita masih kayak kita ngebentuk band lagi dulu gitu, waktu dulu gitu. Jadi masih banyak tahapan yang jangan harus dijalanin. Jangan pernah merasa puas meskipun udah ada progres gitu. Ya gitu. Dan selalu gitu sih prosesnya. Ya itu tadi kata Teteh juga, Grammy ya amin gitu. Amin, walaupun kita udah ada beberapa pencapaian achievement di luar gitu ya. Dan ya kita juga nggak ada salahnya juga kan kalau misalnya kita selalu pengen ada pencapaian yang lebih besar lagi. Gitu. Amin, mudah-mudahan didoakan. Amin. Aduh, sih ibu-ibu bisa. Pokoknya kita doain aja, mudah-mudahan Burger Kill memang seperti yang Ronald bilang akan tahan banting dan seperti yang almarhum Eben bilang bahwa akan selalu ada, akan masih banyak pencapaian-pencapaian lain yang akan didapetin sama Burger Kill. Sebut perak aku. Burger King. Burger Kill dan yang mudah-mudahan tercapai semuanya. Ya, Eben tidak ada secara jasad, tapi secara spirit akan selalu ada. Itu yang selalu kita pegang. Dan ini juga ternyata bukan hanya kita aja sekarang member yang aktif di Burger Kill gitu. Kan kita juga karena ada momen 2 sisi tour juga kita ngobrol sama Kimung, sama dulu Iqbal gitu ya yang dulu aktif secara langsung gitu. Dan mereka juga bilang kita ini ya tetap bagian dari Burger Kill gitu. Peran kita aja yang beda gitu. Jadi ya supportnya itu memang seperti tour reuninya Gigi kan gitu kan. Semua dari anggota pertama diajak main bareng lagi gitu kan ya. Kalau Dewa tuh Once udah nggak boleh main loh. Tuh kadinya wae. Oh karunyanya. Waktu DPR loh. Beda partai hunkul. Kita tuh pengennya sebenarnya lebih panjang lagi ngobrol sama Burger Kill ya, cuman mengingat Yuswa ya kita juga syuting di luar. Sanes waktu aja, bukan mengingat waktu. Setengah 12 ini wawancara terlama. Alhamdulillah loh. Ini abis ini saya pasti dikerok. Capek atuh Burger Kill juga abis latihan. Berapa jam tadi latihan? Oh iya tadi latihan kita dari jam 3 sore. Dari jam 12 sampai jam 12 sampai jam 9. 9. Lu ngerjain orang tua, Ronald. 9 jam latihan. Akan ada latihan lagi? Ada. Nanti ada. Besok? Selasa juga latihan lagi. Minggu depan. Put kamu gak capek? Put kamu kayaknya paling capek gitu kan? Aman.
Ini Kamu juga? Oh dia juga capek. Kalau dia mah baru gebuk pas terakhir-terakhir. Soalnya ada beberapa drummer kan. Oh iya. Ada Mas Toto juga lu kan. ngegas dari awal ya? Iya, gue udah ngegas dari awal. Ya nggak apa-apalah. Apa-apa. Oh jangan makan yang minyak-minyak. Iya. Minum es juga nggak boleh. Ada pantangan gitu kamu nggak kan? Enggak, aman. Nggak. Selamat ya Nal ya. Jangan bikin malu nama Ronald. Siap. Ya, kan Lu ada pakai D nggak Ronald nih? Pakai D. Oh lu dia mah Ronald, dia tuh bule asli. Saya kan orang Sunda, Oh, iya. Ronald. Karena kalau pakai D, Donald. anjing. Ronald disco, Ronald metal, biar Iya, beda bener, aja bener. gitu kan ya. Agung hatur nuhun. Saya bisa Mi kalau Ramdan Hatur lagi nuhun, bisa Ronald. bisa buat Terima Mas. kasih ya. Kamu bukan hanya kalian bukan hanya kebanggaan Bandung, tapi kebanggaan Indonesia. Ya terlepas dari teman atau tidak, musik kalian luar biasa. Terima kasih. Ya, Terima kasih. apapun yang diceritakan, apa yang dimimpikan, kalau kaliannya solid mah, apa juga nggak susah sebetulnya mah. Ya, good luck. Amin. Betul. Dan jadikan saya fans sebagai Begundal. begandul. Begundal. Karena kan di rumah gandul. Oh jadi kalau cowok beguda, kalau cewek begandul. Rotizen, siapa nyangka Rotivi bisa ngobrol sama band metal? Iya. Ini. Ya, tapi ternyata kita mencari dari sisi bahwa di belakang keberingasan, kebrutalan, keugal-ugalan mereka di atas panggung, mereka mah tetap teman-teman kita yang lembut hatinya, sensitif, perasa dan profesional. Yes. Mereka adalah band yang gue saksi bagaimana profesionalisme mereka sangat dijaga. Udah sangat jago main tapi latihan masih rutin. Beda sama band SMA. Band SMA itu jarang latih. Iya, tapi main asal peringgaya ya. Sekali lagi sukses buat Burger King. Amin, atur nuhun. Kalau misalnya Rotizen suka banget sama tayangan kita, para begundal jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, ini desain aku. Warnanya biru, ada bunganya dan ada tulisan kepo. Kalau aku warnanya hitam, ada tulisan Believe Live. Pengen dapetin? Ini adalah kolaborasi antara kami, Rotivi dan juga Swepo. Gampang, tinggal klik link deskripsi ini.